Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dani ASN di bimbel nipasn.id. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai FR manajerial ya, teman-teman, untuk jabatan penata layanan operasional di Badan Gizi Nasional tahun 2025. Teman-teman, ini udah hari ketiga, jadi alhamdulillah kami sudah menemukan FR ya, teman-teman, untuk soal-soal manajerial. Jadi teman-teman gak perlu canggung lagi, soalnya seperti apa sih yang bakalan keluar untuk hari-hari selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soal, jangan lupa teman-teman untuk memfollow TikTok dan Instagram bimbel nipasn.id. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika video ini bermanfaat di kamu ya. Dan jika kamu ingin berlatih untuk soal-soal pengerjaan tryout manajerial sosiokultural dan wawancara di bimbel nipasn.id, sudah tersedia 5 paket soal manajerial sosiokultural dan wawancara. Soal-soal tersebut sudah dipadukan dengan updatean field report ya teman-teman ya. Dan nggak lupa juga di soal-soal tersebut sudah tersedia pembahasan lengkap kenapa poinnya 4, 3, 2, 1 dalam jawaban tersebut. Kita akan bahas soal nomor 1 teman-teman. Silahkan di pause terlebih dahulu dan dikerjakan terlebih dahulu. Anda mendapatkan laporan bahwa ada 5 siswa di satu sekolah yang memiliki alergi parah terhadap seafood. Hari ini menu utamanya adalah udang goreng tepung, enak ya teman-teman ya. Tapi SOP menyatakan menu harus seragam untuk efisiensi dan tidak ada anggaran khusus untuk menu diet individual. Apa solusi terbaik yang berorientasi pelayanan? Yang A meminta 5 siswa tersebut untuk membawakan bekal sendiri hari ini dan jatah udang mereka diberikan kepada teman yang lain. Poin A itu solusi komunikatif, tapi membebankan penerima manfaat. Standar pelayanan publik itu minimalis banget teman-teman. Jadi ini enggak ya. Opsi B, menginstruksikan koki untuk menyisihkan 5 porsi telur dadar menggunakan stok cadangan atau telur sisa adonan yang dimasak terpisah menggunakan wajan bersih untuk 5 siswa tersebut. Nah, ini kita kunci dulu jawabannya karena inisiatif pelayanan prima. Oke, dia responsif terhadap kebutuhan khusus tanpa mengganggu anggaran besar. Jadi memanfaatkan stok cadangan dan memperhatikan ya keamanan medis. Jadi menggunakan wajan yang bersih terpisah untuk 5 siswa tersebut. Oke, ini yang B. Kemudian yang opsi C, tetap mengirimkan udang goreng tepung ke semua siswa sesuai menu dan menyerahkan keputusan makanannya atau tidak kepada siswa tersebut. Ini poin C, kaku ya pada aturan. Ini menu seragam dan tidak peduli pada risiko kesehatan penerima layanan. Jadi ini kaku banget terhadap aturan. Jadi ini enggak ya teman-teman. Kemudian D, mencabut kulit udang tersebut agar terlihat seperti ayam. Berharap reaksi alerginya tidak muncul. Poin D, ini tindakan ceroboh dan sangat berbahaya. Ini memanipulasi makanan alergen. Ini bisa berakibat fatal. Jadi ini kayak apa ya namanya istilah medis shock anafilaktik namanya ya kalau di istilah medik teman-teman. Nah, ini enggak juga teman-teman. Jadi opsi B itu poinnya 4. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum kita membahas soal ini, silakan teman-teman pause dulu dan silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Ada instruksi dari pimpinan untuk memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia sayuran. Namun, hasil survei lapangan Anda menunjukkan bahwa petani lokal di sekitar dapur umum belum mampu menyuplai sayuran dengan kualitas yang konsisten, sering layu dan ukuran tidak seragam dibandingkan supplier besar dari kota. Anda ingin mendukung ekonomi lokal, tapi standar gizi tidak boleh turun. Tindakan apa yang Anda ambil dalam menyusun rencana pengadaan? Ini sebagai penata layanan operasional ya teman-teman ya. Jadi apa yang akan Anda lakukan untuk menyusun rencana pengadaan ini? Kita akan mencari poin 4. Baik, kita bedah satu persatu teman-teman. Untuk opsi A, membagi kuota pengadaan 30% dari petani lokal sebagai bentuk pembinaan sambil memberikan standar kualitas yang sesuai SOP dan 70% dari supplier besar untuk menjamin keamanan stok utama. Poin A ini solusi yang bervisi ya, jadi sustainable banget. Ini menyimbangkan pemberdayaan instruksi dari pimpinan, kemudian juga ada manajemen risiko operasional, ada unsur pembinaan lah terlebih dahulu karena di sini instruksi dari pimpinan ya teman-teman ya di sini untuk memberdayakan UMKM lokal. Ini kata kuncinya teman-teman. Jadi poin yang A itu kita kunci terlebih dahulu.
Kemudian kita lanjut yang B, sepenuhnya mengambil dari supplier besar demi menjamin kualitas makanan siswa karena risiko komplain terlalu tinggi jika menggunakan produk lokal. Ini kalau poin B ini benar, tapi fokus pada kualitas dan keamanannya. Ya aman sih, tapi ini mengabaikan aspek pemberdayaan ekonomi lokal UMKM yang juga menjadi misi pemerintah teman-teman. Jadi yang B enggak. Kemudian yang C itu membeli semua kebutuhan. Dan ini udah jelas enggak banget ya. Membeli semua kebutuhan dari petani lokal apa adanya dan menggunakan standar dapur untuk bekerja ekstra, memilah atau membuang bagian yang busuk saat persiapan masak. Ini tidak juga, teman-teman. Kemudian yang D, opsi D, tidak mendukung visi organisasi dan cenderung menghindari tantangan manajerial. Ini enggak ya, teman-teman. Ini tidak mendukung visi organisasi dan cenderung menghindari tantangan manajerial. Jadi opsi 4 ada di A. Daripada teman-teman bingung juga ya nantinya setelah dapat poin 4, poin 3-nya di mana, Kak? Jadi untuk poin 3-nya ada di B, teman-teman ya, karena fokus pada kualitas dan keamanan aman. Dia mengabaikan aspek pemberdayaan ekonomi lokal ya, yang juga misi dari pemerintah. Kalau yang poin 2-nya ada di C, poin 2 di C ini karena niat baiknya membantu lokal, tapi dia tidak efisiensi kerja di dapur, jadi kayak beban kerja, jadi staf naik dan pemborosan bahan. Kemudian yang satunya ada di D karena tidak mendukung visi organisasi dan dia opsi D ini cenderung menghindari tantangan dari manajerial. Baik, kita bisa lanjut teman-teman soal nomor 3. Sebelum kita membahas soal nomor 3 ini, silakan teman-teman pause terlebih dahulu dan dikerjakan. Badan Gizi Nasional menerapkan aplikasi baru yang melaporkan stok bahan secara real time. Beberapa staf gudang senior yang gaptek menolak menggunakan aplikasi dan tetap bersikeras menggunakan buku tulis manual yang membuat rekapitulasi data di pusat selalu terlambat. Bagaimana Anda memimpin perubahan ini? Sebagai penata layanan operasional, apa yang harus Anda lakukan? Oke, kita lihat opsi yang A. Mewajibkan pengguna aplikasi mulai besok dan siapa yang tidak bisa input data akan dimutasi ke bagian kebersihan. Ini memaksa banget ya teman-teman ya. Jadi menciptakan ketakutan dan resistensi. Jadi ini bukan dari kompetensi seorang penata layanan operasional. Nah ini bukan. Kemudian yang B, membiarkan staf senior pakai buku manual, lalu Anda menugaskan satu staf junior khusus untuk menyalin data mereka ke aplikasi setiap sore. Ini solusi, tapi ini kayak tambal sulam. Jadi sistemnya jalan, tapi ini menambah beban kerja staf junior dan menciptakan ketergantungan teman-teman. Ini kasihan banget ini si staf junior ini teman-teman ya. Ini B tidak juga. Oke, kita mencari yang poin 4 dulu. Yang C, mengadakan sesi pendampingan intensif coaching di mana staf junior membimbing staf senior ya, dibimbing staf seniornya, kemudian serta membuat panduan visual sederhana, poster langkah-langkah di dinding gudang. Yang C, ini bagus ini. Pendekatannya persuasif dan sangat suportif ya untuk staf senior ini. Kemudian juga memfasilitasi proses belajar dan membangun budaya saling membantu antar generasi teman-teman ya. Jadi opsi C kita kunci dulu. Kemudian yang D, kita melaporkan kepada pimpinan bahwa SDM di unit Anda belum siap digitalisasi dan meminta penundaan implementasi sistem. Poin D ini pesimis banget. Ini nggak boleh. Dan ini menghambat kemajuan organisasi. Jadi ini enggak juga ya teman-teman. Jadi poin 4-nya ada di C. Nah untuk poin 3-nya itu ada di B. Sistemnya jalan tapi menambah beban kerja staf junior dan menciptakan ketergantungan teman-teman. Untuk yang poin 2 ada di A. Kayak poin 2 ini dia memaksa ya, menciptakan ketakutan ya. Jadi bukan kompetensi kita sebagai penata layanan operasional seperti ini. Jadi yang D itu enggak juga karena dia pesimis. Jadi poinnya 1. Sampai di sini dapat nilai 12 ada teman-teman? Wah ini keren banget ya. Berarti kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Seperti biasa silakan dikerjakan dahulu, di pause videonya dan temukan jawabannya. Tim distribusi melaporkan bahwa jembatan utama menuju 3 sekolah sasaran di desa Semberang putus akibat banjir bandang semalam. Mobil box catering tidak bisa lewat. Makanan sudah siap saji dan dikemas 200 porsi. Jalan alternatif memutar memakan waktu 4 jam, yang artinya makanan akan sampai lewat jam makan siang dan berpotensi basi. Apakah instruksi Anda kepada tim distribusi? Apa yang akan Anda lakukan? Kita terlebih dahulu akan mencari
jawaban poin 4 ya teman. Opsi A, membatalkan pengiriman ke 3 sekolah tersebut hari ini karena alasan bencana alam, force majeure. Ini jadi alasan ya, jadi tameng dan membuat berita acara kejadian. Ini opsi A, dia berlindung di balik aturan administratif ya, force majeure tadi, dia pasif, tidak ada mencari solusi atau solutif terhadap kejadian yang sedang terjadi. Jadi ini enggak ya teman-teman. Untuk opsi B, meminta tim tetap lewat jalan memutar meskipun telat. Yang penting kewajiban pengiriman gugur secara administrasi. Untuk yang B, ini membahayakan kesehatan karena mengirimkan makanan yang berpotensi basi karena perjalanan lama adalah keputusan yang sangat buruk. Jadi ini bukan jawabannya. C, berkoordinasi dengan aparat desa BPBD setempat untuk menjamin perahu karet, untuk meminjam perahu karet atau estafet motor trail warga agar makanan bisa diantar tepat waktu melintasi sungai. Di sini bukan pakai dan ya, di sini menggunakan kata atau. Jadi bisa jadi kemungkinan kalau misalkan diminta tolong kepada warga setempat untuk 3 sekolah yang ada di desa tersebut ya teman-teman ya. Jadi diberikan secara estafet motor trail, digunakan secara estafet motor trail warga agar makanan bisa diantar tepat waktu melintasi sungai teman-teman. Jadi ini poin C, benar ya, poin 4. Jadi dia proaktif, kolaboratif, dan pantang menyerah. Dia mencari solusi alternatif dengan memanfaatkan sumber daya eksternal demi target layanan yang tercapai. Untuk yang D, membagikan makanan tersebut ke sekolah lain terdekat yang tidak terdampak banjir agar makanan tidak mubazir dibuang. Poin D, ini solusinya efisiensi, tidak mubazir, tapi gagal memenuhi hak siswa di sekolah target yang justru mungkin sedang butuh bantuan pangan saat bencana ini teman-teman. Jadi dia enggak juga. Oke, kita berikan peringkat nilainya. Yang poin 4 itu di C. Kemudian poin 3-nya ada di D. Karena ini solusinya efisiensi ya, tidak mubazir, dan tapi ini gagal memenuhi hak siswa di sekolah target yang 3 sekolah tersebut. Kemudian yang poin 2-nya ada di A. Ini karena dia berlindung di balik aturan yang administrasi tadi ya, force majeure. Kemudian yang poin 1-nya ada di B. Ini poin B membahayakan kesehatan banget karena mengirimkan makanan yang berpotensi basi karena perjalanan lama adalah keputusan yang sangat buruk, teman-teman. Sampai di sini ada yang udah pusing? Sampai di sini ada yang dapat nilainya sudah 16, teman-teman? Bagi teman-teman yang belum, silahkan diulang lagi video ini. Silahkan dipahami jika video ini dirasa kecepatan atau masih belum paham ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Acungkan 2 jempol untuk teman-teman yang udah dapat nilai poin 16. Seperti biasa, silahkan di pause dulu soal ini dan silahkan dikerjakan. Anda memergoki salah satu staf dapur memasukkan 2 kg daging sisa dan seliter minyak goreng ke dalam tas pribadinya saat pulang kerja. Staf tersebut adalah ibu tunggal yang kinerjanya sangat rajin dan Anda tahu kondisi ekonominya sedang sulit. Sikap Anda. Wah, ini dilemanya sangat kompleks ya teman-teman. Oke, kita bahas teman-teman. A, menegurnya secara empat mata, memintanya mengembalikan barang tersebut, memberikan peringatan keras tertulis, membantunya mencarikan info bantuan yang legal. Wah, ini keren ya teman-teman. Kita kunci dulu jawabannya ya. Ini karena di poin A, tegas namun humanis ya. Tetap menegakkan aturan, barang dikembalikan dan tetap diberikan SP, tapi ini tetap memberikan solusi sosial di luar konteks pencurian ya teman-teman ya. Ini di luar konteks pencurian, ini konteksnya adalah humanis. Kemudian opsi yang B, pura-pura tidak melihat kejadian itu karena kasihan loh. Namun besoknya memperketat pemeriksaan tas semua karyawan saat pulang. Opsi B, kompromi integritasnya pasif. Ini tidak menegur pelaku langsung, berarti membiarkan perilaku salah. Jadi bisa saja dilakukan kedua kalinya, ketiga kalinya, atau selanjutnya teman-teman. Jadi nggak ada diberikan teguran ataupun peringatan teman-teman. Opsi B tidak. Kemudian kita lanjut ke opsi C. Segera melaporkan ke HRD atau keamanan untuk diproses pemecatan karena mencuri adalah pelanggaran berat dan zero tolerance. Yang C, ini sangat berintegritas dan patuh aturan, tapi kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan ya dalam manajemen SDM. Jadi ini situasional, jadi ada sesuatu yang bisa kita nilai teman-teman, nggak bisa kita berikan judgement, oh udah ini salah benar, telak, nggak bisa teman-teman. Jadi C juga enggak. Kemudian D, itu membiarkan membawa pulang barang itu kali ini saja sebagai sedekah,
tapi berpesan jangan diulang lagi. D. Ini salah kaprah. Memberikan barang negara sebagai sedekah pribadi adalah bentuk korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Jadi poin D, jadi opsi D itu tidak juga teman-teman. Baik, kita berikan penilaian. Jadi A itu nilainya 4, kemudian B itu nilainya 2 karena komprominya pasif ya. Kemudian C itu nilainya adalah 3 karena sangat berintegritas dan patuh aturan tapi kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kemudian D itu nilainya 1 karena salah kaprah ya, dia menyalahgunakan wewenang. Teman-teman ujian di hari apa nih? Kalau misalkan ujian di hari selanjutnya, teman-teman sudah punya pedoman untuk pembelajaran apa aja sih kemungkinan yang akan keluar di soal yang manajerial. Nah, ini adalah bentuk soalnya mungkin tidak akan sama persis, tapi soalnya adalah setipe dengan seperti ini. Dilema ataupun skema soalan yang terjadi di SPPG. Untuk soal selanjutnya, tidak akan berbeda jauh dengan yang kita bahas di atas. Namun ini adalah bentuk PR yang harus teman-teman kerjakan untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran. Silakan dijawab di kolom komentar dan ingat, lakukan skala prioritas penanganan terlebih dahulu. Jika video ini bermanfaat di kamu, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Terima kasih.